Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum soleh sekalian? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan Islam, kenikmatan bisa belajar bersama meskipun dalam keadaan pembelajaran kita saat ini pembelajaran jarak jauh. Soleh sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masuk di bab pembelajaran ketiga, yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad. Soleh sekalian yang sudah memiliki buku, tafadhol bisa diambil buku SKI-nya, dibuka halaman 27. Kita belajar mengenai kepribadian Nabi Muhammad. Yang pertama, kepribadian Nabi Muhammad adalah mandiri dan pekerja keras. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau meninggal saat beliau dalam kandungan. Dan ketika beliau berusia 6 tahun, ibunda beliau menyusul pergi untuk selama-lamanya. Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu sejak beliau masih kecil dan diasuh oleh kakek beliau. Setelah kakek beliau meninggal, Nabi Muhammad kecil diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Ketika itu Abu Thalib bukan termasuk orang yang berkecukupan, artinya tidak kaya. Karena Muhammad kecil membantu pamannya menggembalakan kambing dan mencarikan kayu bakar. Kebiasaan itu menjadikan beliau sebagai seorang yang mandiri dan pekerja keras. Itu sebagai salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad itu mandiri dan pekerja keras. Terbukti ketika beliau dewasa, beliau menjadi seorang pedagang yang sukses. Nabi Muhammad ini menjadi seorang pedagang yang sukses. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan kepada sahabatnya untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Beliau melarang mereka bersikap malas, apalagi suka meminta-minta. Ini bukan sifat daripada orang muslim. Orang yang pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual adalah lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Nah, ini sudah dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa beliau punya kepribadian yang pekerja keras. Diriwayatkan dalam Bukhari, sungguh seseorang memanggul kayu bakar di punggungnya adalah lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang lain, lalu orang itu memberinya atau menolaknya. Sikap yang kedua atau kepribadian yang kedua yang dimiliki Nabi Muhammad yaitu sopan dan penyayang. Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang santun. Sangat santun. Beliau selalu menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Beliau pernah bermain kuda-kudaan bersama kedua cucunya, Hasan dan Husain. Beliau juga pernah mempercepat sholat lantaran mendengar tangisan anak bayi. Beliau selalu tersenyum ketika bertemu siapa? Dengan orang lain. Dan ramah terhadap tamu yang datang berkunjung ke rumahnya. Beliau bersabda, orang yang tidak mengenali hak mereka yang lebih tua dan tidak menyayangi mereka yang lebih muda, bukanlah termasuk golongan kami. Ini dirawatkan dalam riwayat Ahmad. Kemudian Nabi bersabda, senyummu kepada saudaramu merupakan sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Lalu kepribadian yang ketiga, jujur dan amanah. Nah, Nabi Muhammad adalah orang yang sangat jujur dan penuh amanah. Kejujuran beliau dikenal seantero kota Mekah sejak beliau masih kecil. Beliau tidak pernah berbohong sedikit pun. Karena itulah beliau diberi gelar Al-Amin oleh penduduk Mekah, yang artinya apa? Al-Amin itu artinya adalah orang yang selalu jujur. Sifat jujur beliau ini juga mengantarkan beliau menjadi pedagang yang sukses. Beliau mendapatkan keuntungan yang besar saat memperdagangkan barang milik Khadijah. Kepribadian yang keempat, ini sungguh luar biasa. Beliau termasuk orang yang sangat dermawan. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang murah hati dan dermawan. Beliau selalu memberi setiap permintaan dengan hati gembira. Beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sebab tangan yang di atas memberi, sedangkan tangan yang di bawah meminta. Ini sahih ya, diriwayatkan di dalam hadis Muslim. Seorang badui yang hidupnya kekurangan pernah mendatangi Nabi Muhammad untuk meminta sedekah. Beliau memberikan sejumlah bahan kebutuhan. Betapa senangnya orang badui tersebut. Ia kembali pulang menemui kaumnya sambil berteriak, "Wahai kaumku, ikutilah Muhammad. Sungguh, dia memberikan sedekah tanpa takut menjadi miskin." Ya. Lalu apa jawabnya? "Terima kasih Muhammad, engkau memang sangat dermawan." Ya, yang diberikan tadi. Kepribadian yang kelima yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah menjaga kesehatan. Nah, anak-anak soleh sekalian, kita juga wajib menjaga kesehatan, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Ya. Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan masalah kesehatannya, sebab kesehatan adalah anugerah yang harus dijaga dan disyukuri. Sehat menjadikan kita kuat, dan orang yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang yang lemah. Sampai-sampai beliau pernah berlomba lari dengan istrinya. Siapa? Yaitu Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau juga mengatur pola makan. Beliau makan ketika merasa lapar dan berhenti sebelum merasa kenyang. Beliau bersabda, tidak ada wadah yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perut. Ya. Manusia itu cukup memakan beberapa suap sekedar untuk menegakkan tulang rusuknya beraktivitas. Ya. Jika tidak, maka jadikanlah sepertiga isi perut untuk makan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk apa? Bernafas. Nah, ini sahih diriwayatkan di dalam hadis Ahmad. Beliau juga senantiasa bersiwak, yaitu menggosok gigi dengan kayu siwak. Beliau bersabda, seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan sholat. Hadis riwayat An-Nasai. Ya. Nah, ini kepribadian yang berikutnya, yang keenam adalah peduli terhadap lingkungan. Soleh sekalian, kita juga wajib harus senantiasa peduli terhadap lingkungan dimanapun itu berada. Ya. Keteladanan Nabi tidak hanya tercermin pada kepribadian beliau saja, tetapi juga pada perilaku beliau terhadap lingkungannya. Rasulullah SAW memerintahkan kita agar menghemat penggunaan air, ya, termasuk saat berwudu. Ya, siapa yang sering pada saat wudu masih menghambur-hamburkan air? Nah, ini tidak boleh seperti itu ya, soleh ya. Air merupakan sumber kehidupan fisik. Air memiliki manfaat yang sangat besar. Dengan air kita dapat minum untuk melepaskan dahaga.
Kita juga dapat memasak makanan, mandi, mencuci, serta mengairi sawah dan kebun. Tanpa air, tentu kita akan mengalami banyak kesulitan. Jelas sekali. Tumbuh-tumbuhan akan mati kekeringan dan hewan-hewan ternak akan kesusahan atau kehausan. Pastinya air itu sumber kehidupan, ya. Oleh karena itu kita harus mensyukuri nikmat air ini dengan berhemat dalam penggunaannya, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyayangi binatang. Beliau pernah mengisahkan bahwa ada seorang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah hanya lantaran mengurung seekor kucing tanpa memberinya makanan hingga kucing tersebut mati. Ada pula seorang wanita yang sudah banyak melakukan dosa lalu diampuni oleh Allah serta dimasukkan ke dalam surga. Kenapa coba? Lantaran ia memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Hanya memberi minum seekor anjing karena anjing itu butuh air, posisinya kehausan. Lalu seorang wanita itu dimasukkanlah ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitu besarnya perhatian dan sayang Rasulullah kepada binatang. Sampai kepada tata cara menyembelih binatang pun beliau memerintahkan agar kita menggunakan pisau yang tajam. Sehingga apa? Binatang yang disembelih tidak terlalu lama merasakan sakit. Bayangkan saat kurban, tukang jagalnya atau tukang penyembelihnya mempunyai pisau yang kurang tajam. Pastinya hewan yang akan disembelih atau saat hewan itu disembelih pasti akan merasakan sakit yang sangat lama. Ini justru akan kasihan kepada binatang tersebut. Kepada tumbuhan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan perhatian dan kasih sayang. Sampai dalam keadaan perang pun beliau melarang pasukan menginjak-injak atau merusak tanaman yang ada di kebun yang mereka lewati. Ini Masya Allah kepribadian Nabi Muhammad yang harus kita teladani. Soleh sekalian yang dirahmati Allah, tafadhal antum nanti langsung buka Google Classroom. Di situ Ustadz akan siapkan kuis dalam bentuk Google Form ya Soleh ya. Dalam bentuk Google Form, nanti antum tinggal klik, lalu perhatikan soal tersebut wajib terjawab benar, minimal antum mendapatkan nilai 90 ya Soleh sekalian. Jadi apa yang harus dikerjakan? Yang harus dikerjakan adalah antum mencobanya terus-menerus. Contoh, sekali antum mengerjakan masih mendapatkan nilai di bawah 90, ulangi lagi sampai minimal mendapatkan 90. Itu baru bisa dikatakan mumtaz. Gitu salah ya. Ustaz akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.